Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Mari kita arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat hari yang baru, buat nafas kehidupan kami akan menjalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 4. Begini firman Tuhan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang kebangkitan Yesus memastikan tempat kediaman di sorga bagi kita. Jadi kebangkitan Yesus adalah berita yang sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya, yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah guru kita dan kita adalah sebagai murid. Dia kita sebagai pengikutnya. Kita harus percaya dan beriman dan selalu ada di dalam Dia. Karena apa? Kita percaya kebangkitan Yesus Kristus menjadi salah satu landasan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena dengan kebangkitan Yesus Kristus kita dipastikan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya tadi dikatakan dengan jelas di Alkitab, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi dengan kebangkitan Yesus Kristus memastikan suatu tempat bagi kita. Sebab Yesus katakan, supaya di mana aku berada, di sana kamu berada. Sebab kemana aku pergi, dikatakan kamu tahu kemana aku pergi. Supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Bukankah Yesus penguasa surga? Dia pernah datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa manusia untuk mati bagi manusia. Dan pada hari ketiga, dia bangkit kembali. Dan sesudah dia bangkit kembali, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya. Dan tujuannya supaya apa? Supaya memastikan bahwa dia telah mengalahkan kematian. Tidak ada yang bisa mengalahkan kematian, hanya Yesus. Kenapa? Karena dialah Tuhan dan dia berjanji bahwa dikatakan tadi bahwa setiap orang yang percaya dalam dirinya, yang ada di dalam dia, yang hidup dalam dia, yang ikut atas perintahnya, maka apa yang terjadi? Ada tempat tersedia bagi dia, yaitu surga. Oleh sebab itulah dikatakan juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14-20. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi kebangkitan Yesus begitu penting bagi berita yang disampaikan oleh para rasul, para pengikut Yesus. Karena dikatakan tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah berita yang mereka sampaikan tentang Yesus. Karena pada akhirnya semua orang akan mati, dan mati karena akibat dosa-dosa yang diterima oleh manusia sebagai keturunan orang yang berdosa, dan akibatnya mereka ada dalam kuasa dan hukuman dosa, yaitu kematian. Dan dikatakan kalau Yesus tidak dibangkitkan, sama saja kita dengan Yesus yang mati karena dosa. Tetapi Yesus dibangkitkan, artinya dia mengalahkan kuasa dosa, dia mengalahkan kematian. Dan bukan hanya itu, dia memastikan bagi kita, yaitu dikatakan apa? Suatu tempat yang aman, tempat yang tersedia bagi kita, yaitu dikatakan yang tidak cemar, tempat yang terbaik bagi kita, yaitu dikatakan surga. Kita tersimpan di sana, dikatakan tubuh boleh binasa, tubuh boleh mati, tetapi roh kita, jiwa kita dikatakan oleh Yesus, oleh kebangkitannya tubuh kita dikatakan yang mati, tetapi rohnya, jiwanya dikatakan tersimpan dengan aman dalam kerajaan surga. Dan itu janji Yesus bagi mereka-mereka yang percaya dan mengikuti kehidupan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dikatakan tadi, kalau kita baca juga dalam 1 Korintus 20 dikatakan juga, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai orang yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Yesuslah yang sulung, artinya yang pertama yang bangkit
dari antara orang mati, supaya dikatakan memastikan tempat bagi kita, yaitu kediaman di surga bagi kita. Jadi yang benar dikatakan oleh para rasul, dia sudah bangkit kembali, dan itulah inti beritanya. Supaya apa? Dikatakan di dalam Roma pasal 14 ayat 8 sampai 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Puji Tuhan, itulah harapan kita di dalam Yesus Kristus. Oleh kebangkitannya, hidup kita mengalami kepastian, mendapatkan tempat dalam kehidupan yang kekal, yaitu surga. Supaya sama seperti yang Yesus katakan kepada salah seorang penjahat yang disalib bersama dengan dia, yang mengatakan, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja kelak. Lalu Yesus katakan, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus Kristus memastikan tempat di surga bagi kehidupan kita. Dan kebangkitan Yesus Kristus dikatakan menunjukkan bahwa dia berkuasa baik atas orang yang hidup maupun atas orang-orang yang telah mati. Sebab dikatakan dia adalah Tuhan atas orang-orang hidup dan Tuhan atas orang-orang yang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengucap syukur Tuhan kita, Tuhan yang mengalahkan kematian. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dia sudah bangkit dari kematian untuk menyediakan tempat di surga bagi kita. Oleh sebab itu, selalulah ada di dalam Tuhan. Ikuti perintahnya, taati dan lakukan. Percayalah, hidup kita tersimpan, ada dalam damai, ada dalam kendali, ada dalam kuasa Tuhan. Surga menanti kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Melalui firman-Mu kami belajar tentang kebangkitan-Mu Tuhan. Kebangkitan-Mu Tuhan menjamin kami, Tuhan, memastikan suatu tempat di surga bagi kami. Sebab di mana Engkau berada, disitulah kami berada. Oleh sebab itu, selama kami ada di dalam dunia ini, biarlah kami belajar untuk hidup bagi Yesus, bahkan mati pun bagi Yesus. Karena kami tahu Yesus adalah Tuhan atas yang mati dan Tuhan atas yang hidup. Tuhan berhak menentukan hidup kekal bagi kami, menentukan surga bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini berkati dan lindungi, tolonglah kehidupan kami, dan biar kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Segala berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu, itu yang menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.